Oke, baik. Shalom. Yang baju merah lambaikan tangan. Ya. Baik, hari bersejarah di hari ini sebab jarang ada hari Imlek gitu ya, tepat di hari Minggu ya. Kita akan tunggu berapa tahun lagi? 7 tahun lagi ya dari sekarang ya. Betul ya? 7 tahun lagi ya. Angka sempurna teman-teman ya. Baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Oke. Saudara, pagi hari ini saya mau berbagi dengan saudara tetap masih dalam rangkaian tema atau visi SMCC di 2023 Live Jesus High. Dan secara khusus pagi hari ini saya beri tema, saya beri topik pagi hari ini tertinggi dan terutama. Oke, sekali lagi pagi hari ini judul yang ingin saya sampaikan buat saudara, tema atau topik khotbah saya di pagi hari ini saya beri judul tertinggi dan terutama. Oke, mari kita akan lihat sama-sama ya. Gak usah khawatir, gak akan lama-lama, cuman 5 slide. Oke ya, berapa slide? 5. 30 menit dari sekarang ya. Baik ya. Nah, sebentar. Belum di-on-kan. Oke. Oh, udah tampil semua ya. Salah buat slide berarti ya. Ya. Oke. Saya langsung ya. Ya. Ini mah 20 menit selesai ya. Ya, oke ya. Oke, ya. Jadi yang kalimat yang di atas abaikan. Ya. Apa yang kita bayangkan saat mendengar kata ini? Nah, pagi hari ini saudara tolong perhatikan, anggap aja yang di bawah ini nggak ada. Ya. Anggap aja nggak ada yang di bawah ya. Oke ya. Nah, apa yang saudara bayangkan, apa yang kita bayangkan saat mendengar kata tertinggi dan terutama? Nah, kalau saudara melihat yang di depan, ya tiba-tiba dia muncul ya. Tadi kan seakan-akan nggak muncul dulu ya. Tiba-tiba dia muncul gitu ya. Nah, kalau saudara melihat kata yang di depan tertinggi dan terutama, maka ada 2 hal penting yang akan sama-sama kita pelajari pagi hari ini. Ada begitu banyak orang bertanya, Coach Jeff gimana caranya praktek visi 2023 Live Jesus High? Saudara nggak akan mungkin praktek prinsip ini, praktek visi ini kalau nggak dimulai dari sebuah kesadaran. Sebab kalau saudara sadar siapa yang saudara sembah, penyembahan saudara beda. Sebab kalau saudara sadar Yesus berarti banyak buat kehidupan saudara, cara saudara bekerja beda. Kalau Yesus berarti banyak buat kehidupan saudara, pasti cara saudara melakukan seluruh aktivitas kehidupan saudara pasti beda. Makanya pagi hari ini lihat baik-baik, tertinggi dan terutama. Setiap kali kita mendengar kata tertinggi, hal yang pertama yang segera muncul di benak kita, tertinggi itu bicara otoritas. Setuju? Kalau saya bilang begini, saya tertinggi, itu artinya gini, posisi saya jauh lebih tinggi dari orang yang ada di bawah saya. Sebab saya berkata saya tertinggi. Nah, waktu saudara akan belajar tema atau visi 2023 ini, saudara mesti paham bahwa Yesus Kristus dalam kehidupan saudara itu otoritas tertinggi dalam kehidupan saudara. Dia bukan otoritas yang sejajar dengan saudara, bukan. Dia otoritas yang tertinggi. Karena dia tertinggi, wajar saja kita mesti menghormati dia dalam kehidupan kita. Makanya di sini saya tulis otoritas itu bicara apa? Posisi. Saudara mesti tahu kalau Yesus tertinggi dalam kehidupan saudara, berarti siapa yang mesti ngatur siapa? Siapa yang mesti ngatur siapa? Tuhan yang mesti ngatur kita. Schedule-nya siapa yang mesti kita turuti? Schedule-nya Tuhan dalam kehidupan kita yang mesti kita ikuti. Bukan kemudian kita paksakan schedule-nya kita, Tuhan ikuti pakai doa-doa kita yang receh.
Setuju? Loh kalau kita pahami ini, doa jadi enteng. Hidup jadi enteng. Kenapa? Karena sang punya otoritas, dia berhak, dia mengendalikan kehidupan kita. Makanya kata tertinggi itu bicara otoritas, posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh. Yang nanti slide kedua muncul semua juga. Nah, aduh. Gak apa-apa ya, saya buat seru nanti ya. Selain kata tertinggi, kata yang kedua. Kata terutama. Mic-nya boleh agak dinaikin sedikit? Boleh dinaikin dikit? Udah naik ini? Ya. Ya. Ada ya? Nah, kata terutama, teman-teman. Kata terutama bicara apa? Kalau otoritas itu bicara yang tertinggi itu bicara otoritas, maka yang terutama itu bicara prioritas. Jadi live Jesus High itu simple. Dia jadi otoritas tertinggi dan dia menjadi prioritas terutama. Makanya saya kasih judul pagi hari ini tertinggi dan terutama. Jadi setiap kali saudara membayangkan live Jesus High, dua kata yang harus segera saudara pahami. Setiap kali saudara berdoa live Jesus High, itu artinya gini, dia jadi otoritas tertinggi dan dia menjadi prioritas terutama dalam kehidupan kita. Udah itu aja. Kalau saudara bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan saudara, gak ada hal yang mesti saudara pertahankan. Saudara gak perlu ngotot pada sesuatu yang dalam jalur kehendak Tuhan. Paham sampai sini? Kehidupan rohani saudara gak perlu naik turun berdasarkan kondisi keadaan saudara. Kalau saudara ngerti ini. Halo? Coba alasan saudara gak datang komsel, gak datang ibadah, kenapa coba? Lagi gak mood kan? Coba kalau sang raja lagi gak mood dengan hidup saudara. Saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Terus Tuhan bilang ini, saya pengen tolong, tapi saya lagi gak mood. Loh, jadi pagi hari ini, kalau tertinggi itu bicara otoritas, terutama itu bicara prioritas. Kalau tertinggi itu bicara posisi, saudara sadar diri bahwa ada posisi yang lebih tinggi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara bekerja, bos saudara lebih di atas saudara, dia suruh kerjakan apapun, berani nolak? Lalu karena saudara sadar, saudara itu bawahan. Amin. Makanya Alkitab bilang ini. Kalau saudara sadar saudara anak Allah, saudara dipimpin oleh Roh Allah. Itu kodrat Anda dan saya. Halo? Saudara saya jadi mudah dipimpin sama Roh Allah. Saudara saya jadi mudah dipimpin sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan yang punya otoritas atas hidup saya. Itu sesimpel itu, live Jesus High. Ini prakteknya di mana? Nanti saya akan tunjukkan. Nah, sementara kata terutama berarti yang lebih utama. Kalau kata otoritas berarti yang lebih tinggi, maka kata prioritas berarti yang lebih penting, yang lebih utama. Makanya itu bicara aktivitas. Pagi hari ini coba. Gimana aktivitas-aktivitas saudara? Sudahkah saudara memprioritaskan seluruh aktivitas saudara pada kepentingan, keuntungan, manfaat kerajaan Allah? Ada banyak orang Kristen hari-hari ini bilang begini, pelayanan saya di marketplace. Pret. Tahu? Saya sebel banget tuh. Saya benci banget kalimat itu. Begitu saya tanya, emang apa yang kamu udah buat di marketplace? Saya kerja yang terbaik untuk kepentinganmu. Ngerti? Karena kalau saudara berkata begini, saya bekerja untuk Tuhan. Dengar baik-baik,
ukuran untuk Tuhan itu amanat agung. Itu tok. Jadi kalau Anda kerja, nggak berorientasi ke situ. Anda bekerja untuk dirimu sendiri. Itu saja. Loh. Jadi jangan suka bilang ya. Nih, wajah-wajah orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Iya. Loh. Saya nggak punya banyak waktu untuk cerita. Tapi dalam beberapa bulan terakhir ini saya menangkan 2 jiwa. Dari benar-benar nggak kenal Yesus di ruang-ruang konseling dan coaching. Saya tuntun dia terima Yesus. Baptis bos. Masa ya? Terus saudara bilang apa? Saudara 7 tahun kan? Di tempat saudara kerja. Terus saudara cuma berkata gini, saya lakukan yang terbaik untuk pekerjaan saya supaya Yesus dilihat. Bohong. Karena saudara, semangat saya. Aduh. Karena kalau saudara berkata gini, saudara melakukannya untuk Tuhan. Loh, harusnya orang lihat Tuhan dong. Loh, bagaimana mungkin saudara berkata gini, saudara lakukan untuk Tuhan, tapi orang gak kenal Tuhan, tapi orang kenal Anda. Saya ragukan itu. Itu tanda tanya besar tuh. Ya, berani protes, abis ini saya layani dengan baik. Oh iya, beberapa bulan ini orang itu yang gak kenal Yesus. Gak kenal Yesus, 2-3 bulan ketemu saya tuntun terima Yesus. Suaminya itu kemudian gak percaya Yesus, benci orang Kristen. Istrinya bilang ini, sejak hari di mana dia ketemu kamu Pak, dia mulai tertarik dengan kekristenan. Itu pelayanan marketplace. Oh, Bapak, tampar-tampar. Terutama itu apa? Prioritas dan aktivitas. Clear teman-teman? Gak suka ya khotbah ini ya? Gak suka ya? Gak apa-apa, 20 menit lagi. Lanjut. Oh ini ya, di sini ya. Saya lupa. Aduh, terlalu semangat saya. Ya. Nah, oke. Kok ini? Nah, oke. Gak kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, sekarang saya mau masuk pada prakteknya, praktikalnya. Meninggikan Yesus itu berarti, lift Jesus high itu artinya apa? Meninggikan Yesus itu berarti menempatkan Yesus sebagai 2 hal aja. Pulang dari sini prakteknya 2 hal. Lift Jesus high itu prakteknya 2 hal. Ingat yang pertama, otoritas tertinggi dan prioritas terutama. Ulang. 1, 2, 3. Otoritas, prioritas, yang terutama apa? Yang tertinggi apa? Nah, oke ya. Jadi pulang dari sini pokoknya gini, tertinggi, terutama, tertinggi, terutama, tertinggi, terutama. Yang tertinggi itu apa? Otoritas. Yang terutama apa? Prioritas. Nah, apa itu otoritas? Otoritas itu gini, kedudukan atau hak. Orang yang punya otoritas, dia punya kedudukan lebih tinggi dari saudara. Setuju? Setuju ya? Orang yang punya otoritas, kalau dia sadar Yesus sebagai otoritas tertinggi, kita akan sadar diri. Nggak ngancam-ngancam Tuhan pakai doa. Saudara tahu nggak ada 3 cara mengakses janji Tuhan loh. Yang pertama lewat doamu. Alkitab bilang cari, ketok, minta, diberikan kepadamu. Berarti cara pertama akses janji Tuhan dalam hidup saudara dengan berdoa. Tapi ada yang kedua. Cara mengakses janji Tuhan. Pernah nggak? Saudara nggak inginkan, saudara nggak butuhkan, saudara nggak rindukan, tiba-tiba Tuhan kasih. Saudara cuma minta 1, Tuhan kasih 3. Saudara terima. Itu namanya apa? Kasih karunia Tuhan. Tapi ada yang ketiga.
Dia nggak bisa dengan nomor 1, nggak bisa dengan nomor 2. Mazmur pasal 90, akhir kehidupan Musa. Mazmur 90 itu ditulis sama Musa. Musa bilang apa? Hidup itu 70 tahun. Kalau dapat kemurahan Tuhan 80 tahun. Nah, kalimat berikutnya yang jarang dikhotbahkan pendeta. Musa bilang begini di akhir hidupnya, Mazmur 90 itu ditulis sama Musa di masa tuanya. Dia bilang begini, kebanggaanku adalah penderitaan dan kesukaran. Ini beberapa janji Tuhan yang saudara hanya bisa akses. Gak bisa lewat doamu, gak bisa lewat kemurahannya. Hanya lewat penderitaanmu dan kesukaranmu. Ya, oke? Saudara berkata gini, saya udah doa. Saya udah minta kasih karunia. Tuhan bilang, saya tahu. Masalahnya, yang ini aksesnya nomor 3. Nomor 3 apa? Ada yang di nomor 3? Maunya nomor berapa coba? 1 dan 2 ya. Kalau nggak dapat juga besar kemungkinan Anda lagi nomor 3. Hak kedudukan. Artinya apa? Kalau saudara berkata dia punya otoritas tertinggi, dia punya kedudukan, dia punya hak, artinya apa? Dia berhak mengatur, dia berhak memerintah, dia berhak memimpin, dia berhak menggerakkan seluruh kehidupan kita. Dia yang punya hak. Dia yang punya hak. Dia mau gerakkan ke arah mana, dia mau perintah ke arah mana, dia mau pimpin ke arah mana. Suka-suka yang punya otoritas. Setuju? Punya bos di kantor, yang bos jam 8 pagi bilang siapkan materi A, jam 10 dia bilang rubah minta materi C. Pernah? Suka-sukanya siapa? Suka-sukanya siapa? Yang punya otoritas. Apa contohnya? Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44. Saya cuma minta ditampilkan ayat 41 aja. Ayat 41. Dari Markus pasal yang ke-6. Ayat 41. Nanti kita kembali ke PowerPoint tadi. Markus pasal yang ke-6 ayat ke-41. Pasti saudara udah sering mendengar cerita ini. Nah, ayat 41 dari Markus pasal ke-6. Yesus memberi makan 5.000 orang. Lihat. Yesus itu sekalipun didesak oleh keadaan. Yesus itu sekalipun ditekan oleh kondisi. Dia tenang aja karena dia tahu siapa yang punya otoritas. Saudara tahu nggak? Kalau saudara sadar saudara di bawah otoritas, otoritas itu yang kendalikan hidup saudara. Kalau saudara sadar pagi hari ini saudara hidup di bawah otoritas, otoritas yang ada di atas saudara itu yang akan jaga saudara. Dan kalau dia jaga, dia pasti jaga dengan sempurna dan perfect. Amin. Nah seperti saudara jaga diri saudara sendiri. Ayat 41 perhatikan, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit. Pada saat Yesus terima 5 roti dan 2 ekor ikan itu, Yesus itu sadar otoritas. Dia enggak langsung pagi karena kesenangan. Yes, saya dapat. Yesus tahu untuk bikin mujizat di tempat di mana dia melayani. Yesus tahu untuk bikin mujizat di tempat dia bekerja. Dia tahu dia mesti sadar ada yang punya otoritas lebih tinggi dari dia. Saudara sadar itu enggak? Saudara saya mau kasih tahu. Kalau saudara sadar otoritas, saudara akan punya otoritas. Kalau saudara hidup di bawah otoritas, saudara pasti akan memiliki otoritas. Makanya ini yang terjadi. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat,
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan saudara tahu apa yang terjadi kan? Pantas mujizat gak terjadi di pekerjaanmu, mujizat gak terjadi di aktivitasmu. Lowong kurang sadar sama otoritas. Waktu memulai sesuatu doanya begini. Tuhan, kalau nanti Tuhan berkati saya. Itu kan? Tapi gak ada satupun yang orang itu tahu Yesus dengan hidup kita. Orang cuma tahu Anda orang baik. Itu toh. Dan memang Anda orang baik. Sebab Anda punya Tuhan yang baik. Itu jadi orang baik sombong juga. Anda lupa, Anda jadi baik karena Anda punya Tuhan yang baik. Dan orang-orang di tempat pekerjaanmu hanya mengenal Anda sebagai orang baik. Itu Jesus high? Itu live Jesus high? No. Yang dapat keuntungan itu Anda. Oke? Anda pikir karunia nomor 1 saya penginjil? Nah, penginjil palsu itu. Kalau Anda nomor 1 bukan. Tapi kerinduan saya terbesar itu menjalankan amanat aku. Itu udah dicekok itu dari awal. Jadi dimanapun saya pergi, saya tahu. Perintah agung, yaitu amanat agung, harus saya kerjakan dimanapun. Perlu isi tes karunia dulu. Karunianya guru, makanya gak bisa nginjil. Oke? Coba lihat lagi. Lukas pasal yang, balik dulu ke PowerPoint. Oke, sudah ya. Itu belum muncul. Lukas pasal yang kedua, kita lihat ayat 49 dan 51. Coba. Lukas pasal yang kedua, ayat 49, saya pindah karena waktunya nggak banyak. 49 dan 51. Masih ingat waktu Yesus terhilang di bait Allah? Tuh lihat. Ayat 49. Waktu orang tuanya sibuk cari dia, sibuk Yesus hilang. Ya. Nah masalahnya Yesus nggak hilang di mall. Ya. Yesus nggak hilang waktu dia cari angpau hari ini. Ya tiba-tiba hilang loh, Yesus mana? Ya. Belum Kyonghi gitu ya. Pakai baju merah karena selesai ibadah langsung ya. Itu amanat agung setiap tahun. Ya. Kunjungi keluarga, kalau enggak. Ya. Aduh ya. Ayat 49. Jawabnya kepada mereka waktu dicari-cari, Yesus dicari-cari. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Bayangin. Masih usia belia, remaja. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ditanya. Mamanya bingung. Nanti saudara baca sendiri ya. Coba buka ayat 51. Saya senang banget ayat 51. Aduh, senang banget. Setiap kali ngajar otoritas. Ayat ini yang selalu saya pakai. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Wow. Dan Yesus yang punya kendali. Yesus yang punya otoritas. Yesus yang diberikan otoritas. Itu masih ngerti. Makanya Alkitab bilang Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Sekalipun orang tuanya gak ngerti-ngerti. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kenapa bukan bapaknya? Nantikan di retreat pria. Ya, enggak, itu bercanda teman-teman ya. Ya, itu ada ceritanya lagi ya. Ya. Oke. Clear ya? Jelas ya teman-teman? Apa yang tertinggi? Otoritas. Oke ya. Coba kembali ke PowerPoint. Nah,
Yuk saya bacain ini. Sadar akan otoritas dan hidup di bawah otoritas membuat kita memiliki otoritas. Mau punya otoritas? Sadar dulu. Sadar akan otoritas. Mau memiliki otoritas? Bukan cuman sadar, tapi Anda mesti hidup di bawah otoritas. Saudara, kalau saudara sadar dan hidup di bawah otoritas, mau berangkat kerja itu enteng. Karena saudara tahu, saudara punya otoritas. Amin. Yang kedua, saya lanjut. Meninggikan Yesus itu berarti menempatkan Yesus sebagai, kalau yang pertama tadi otoritas tertinggi, yang kedua meninggikan Yesus itu artinya apa? Tempatin Yesus sebagai apa? Prioritas terutama. Apa? Prioritas terutama. Ada seorang owner di sebuah kota yang bilang gini sama saya, Pak Jeffrey, pas nanti visit ke kantor kami, tolong luangin waktu. Saya pikir saya mau luangin waktu untuk dia dan istrinya atau dia dan keluarganya atau dia, terserah. Tiba-tiba dia bilang gini, nanti waktu datang berikutnya, tolong luangin waktu dengan PRT saya. Pembantu rumah tangga, tolong diinjili. Coba, saya mau tanya. Dari mana dia identifikasi saya punya kemampuan atau kekuatan roh Yesus Kristus? Dari mana? Dari kerja yang baik toh? No. Biasakan tuh. Pak ini gimana? Keputusannya kapan? 2 minggu. Kita doa Pak. Kalau Anda tenang. Mari kita buka data. Biasakan yang gitu-gitu. Biasakan. Nah, kalau itu terbuka, kesadaran spiritual terbuka, Anda gampang beritakan Yesus. Halo? Paham? Teman-teman yang di marketplace paham? Jadi jangan suka ngomong ya, mulai sekarang ya. Kerja untuk Tuhan. Si saya. Ya? Kerja 7 tahun, berapa jiwa yang Anda menangkan coba? Coba. Coba. Gak dijawab. Saya gemas. Apa prioritas terutama itu? Yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Jadi live Jesus High itu gini, seluruh prioritas hidup saudara harus menyerahkan, harus mengutamakan, harus mendahulukan semua untuk kepentingan Tuhan. Makanya kalau semua untuk kepentingan Tuhan, motif awalnya, blueprint awalnya untuk kepentingan Tuhan. Tuhan terlibat. Oke? Bukan bicara omset, tahun ini berapa ya? Tahun depan berapa ya? Puji Tuhan loh, Tuhan berkati. Tuhan berkati karena dia terikat janji dengan Anda. Karena gak mungkin janji melanggar perjanjian. Loh, paham? Terus Tuhan gak dapat untung gitu? Ini saya dikenal orang baik loh. Loh iya, ada yang lebih baik dari Anda bos. Nah, saya kasih contoh. Lukas pasal yang ke-10. Saya bacakan. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 40 karena ayatnya singkat saya bacakan. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 40. Saya baca dengan cepat. Ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Saudara pasti tahu cerita ini, Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan,
tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perhatikan, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus. Tolong garis bawahi kata terus. Berarti aktivitas yang disengaja nggak itu? Disengaja. Berarti itu aktivitas yang disadari dan disengaja nggak? Disadari dan disengaja. Terus mendengarkan dia perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saya udah kerja di marketplace. Saya udah persembahan perpuluhan di sini. Anda seringkali mirip dengan Marta. Anda seringkali kayak gitu. Perhatikan kalimat di bawahnya. Kisah Maria dan Marta bukan berbicara mengenai mana yang lebih baik. Bukan. Karena kalau saya bilang Maria lebih baik dari Marta. Begitu Anda isi kuesioner karunia. Semua 3 besar karunia motivasi saudara mirip Marta. Saudara berkata apa? Gak penting pelayanan ini. Bukan? Loh, waktu Yesus menegur Marta, persoalannya Maria dan Marta, kisah Maria dan Marta. Bukan berbicara mengenai mana yang lebih baik. Bukan. Tetapi mengenai prioritas yang dipilih oleh kedua orang ini. Jadi apa yang dikerjakan oleh Maria dan Marta itu baik-baik dua-duanya. Bukan mana yang lebih baik. Tapi prioritas yang Maria pilih berbeda dengan prioritas yang Marta pilih. Paham sampai sini? Saya tutup. Pemain musik bisa kembali. Apa pelajaran yang kita ambil dari Marta? Yang pertama, hati-hati. Kalau saudara tidak memahami prioritas yang benar. Saya ulang, hati-hati tidak memahami prioritas yang benar. Mendengar seharusnya mendahului aktivitas. Mendengar seharusnya mendahului apa? Aktivitas-aktivitas saudara. Apa hal yang kedua dari kesalahan Marta? Perhatikan, kesibukan yang menghasilkan kesombongan. Hati-hati. Oke, Marta bilang apa sama Maria? Marta bilang apa sama Yesus? Aku udah kerja keras. Masa Maria kamu biarin aja? Hanya duduk mendengarkan kamu terus? Hati-hati kalau saudara merasa saudara yang paling kasih kontribusi. Hati-hati di pekerjaan, dimanapun, di pelayanan, di komsel, dimanapun. Hati-hati, kesibukan seringkali menghasilkan kesombongan. Dan seringkali kesibukan itu seakan-akan untuk Tuhan. Oh. Dan yang ketiga, seringkali, kalau nomor 2 Anda alami, nomor 3 Anda pasti miliki. Kesombongan yang berujung pada penghaki. Nih. Ada ya. Nah, selesai ya. Jadi, live Jesus High itu apa? Ada 2 pagi hari ini. Bagaimana praktek live Jesus High? Pertama apa? Otoritas tertinggi. Jadi kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara bekerja, kemanapun saudara melakukan apapun, saudara mesti ingat. Saudara bersama sang punya otoritas. Kalau dia yang punya otoritas, dia yang punya kendali. Karena kalau Anda yang punya kendali Anda nanti kendala.
Tapi kalau dia yang punya otoritas, dia yang akan atur, dia yang akan pimpin, nyantai aja bos. Asal saudara serahkan semuanya. Oke? Jadi live Jesus high itu apa? Saudara menempatkan, saudara menjadikan, saudara mendudukkan Yesus sebagai tertinggi dalam kehidupan saudara. Terhadap masa depan saudara, dia yang berhak mengaturnya. Terhadap keuangan saudara, dia berhak memimpinnya. Yang kedua, yang pertama itu otoritas tertinggi. Yang kedua, live Jesus high itu apa? Bicara apa? Prioritas terutama. Jadi kalau saudara bikin target di company, saudara bikin target di perusahaan, saudara bikin target di kehidupan saudara 2023, masukkan berapa jiwa yang saudara menangkan di 2023, bukan berapa banyak omset yang saudara minta Tuhan naikkan. Yang harusnya saudara masukkan di situ bukan gini, berapa banyak tabungan yang akan Anda miliki di 2023. Saudara, saya mau kasih tahu, saudara gak bakal lapar kok selama saudara beserta dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, saudara sedang terlibat gak dalam seluruh proyek-proyek di mana Yesus juga terlibat kasih perhatian di sini? Wah, di kapan-kapan saya cerita ya. Supaya saudara belajar, saya pun belajar. Saudara, ini juga gak pernah diajari kok 5 cara memenangkan jiwa. 7 cara closing, bawa orang ketemu Yesus. Soalnya saya gak berhenti jadi orang baik. Tapi saya memutuskan untuk gak misleading dari mengerjakan amanat agung. Setelah orang itu dibaptis terima Yesus, diserahkan di sebuah gereja lokal di kota tersebut. Dia masuk komsel. Suaminya mulai tertarik. Suaminya itu gak pernah kenal Yesus. Dengar kata Yesus, marah. Tiba-tiba anak-anaknya ikut Yesus. 2 anaknya tiba-tiba ikut Yesus loh. Tiba-tiba suaminya terganggu. Kok jadi kayak gini? Tapi dia udah mulai tertarik dengan kekristenan. Jangan-jangan saudara hanya sibuk membesarkan kepentingan, keuntungan sendiri. Sampai sama sekali gak ada kepentingan Tuhan di situ. Pantas begitu ada problem, saudara sih bingung kan? Kenapa bingung? Ya karena saudara gak pernah memberi kontribusi buat Tuhan kan? Sudah, saya udah perpuluhan dan persembahan. Anda bekerja bukan hanya untuk memberi persembahan dan perpuluhan. Saudara pikir Tuhan udah untung gitu? Hanya dengan setiap bulan saudara potong 10% dari labamu, net profitmu. Saudara kasih gak kasih, Tuhan gak pernah rugi. Yang rugi saudara. Jangan coba ancam Tuhan pakai itu. Harusnya mulai hari ini saudara berdoa, Tuhan, besok Senin saya berangkat kerja, saya pastikan Tuhan yang akan dikenal lewat saya. Itu live Jesus high. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Buka kedua tanganmu pagi hari ini, saya mau berdoa buat saudara. Yes, kasih Tuhan. Bapakku berdoa pagi hari ini buat setiap kami. Aku berdoa biar ada dorongan, desakan yang kudus. Kami tidak hanya sogok Tuhan pakai perpuluhan kami.
Kami gak cuman sogok Tuhan pakai persembahan kami. Kami gak cuman sogok Tuhan karena kami orang baik, orang jujur di tempat pekerjaan kami. Kami pikir kami telah memberikan kontribusi untuk meninggikan Engkau. Tapi pagi hari ini, aku berdoa biar ada hati yang berbalik, sadar bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang hidup dalam anugerah dan melepaskan anugerah buat orang lain. Aku berdoa biar tahun ini menjadi tahun pengalaman baru. Kami mengalami live Jesus high. Kami menjadikan Yesus sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Kami menjadikan Yesus sebagai prioritas terutama dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini. Biar ada cerita-cerita, kesaksian-kesaksian yang mengagungkan nama Engkau. Orang bukan cuma sibuk membicarakan kami, tapi mereka tak pernah sibuk mengenal dan membicarakan Engkau. Kami gagal, kami salah Tuhan. Justru orang harusnya sibuk membicarakan Engkau lewat kehidupan kami. Orang harusnya enggak sibuk membicarakan kami. Terima kasih. Mau melepaskan pengurapan itu turun buat setiap kami. Biar kami bergerak, kami mengerjakan amanat agung-Mu dimanapun kami pergi. Dengan otoritas yang datang dari Tuhan. Dan menjadikan seluruh aktivitas kami. Menjadikan Yesus sebagai prioritas seluruh aktivitas kami. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur bersama berkata, amin. Silakan duduk teman-teman.